اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين ثم قال الفرقة الثالثة. Kemudian Imam Ghazali masuk membicarakan kepada golongan yang ketiga. Wa firqatun ukhra 'alimu hadhil akhlaq. Golongan yang ketiga ini ujar Imam Ghazali ialah golongan yang lain. Yang lain yang mana alimu hadhil akhlaq. Mereka mengetahui atau alim dengan masalah urusan akhlak-akhlak yang ada di batin. Kalau yang pertama, yang kedua tadi itu justru mereka menyibukkan diri dengan belajar ilmu zahir, menyibukkan diri dengan amal zahir. Ilmunya ilmu zahir, amalnya amal zahir, melupakan dengan urusan akhlak, dengan urusan kebersihan hati. Itu yang pertama lawan yang kedua tadi. Sehingga berataan yang kedua, yang pertama, kedua itu menjadi Imam Ghazali itu adalah termasuk golongan manusia yang tertipu. Yang pertama tertipu dengan ilmu zahir aja, dikiranya sudah sampai di situ cukup. Ada yang kedua merasa dengan berkhidmat beramal zahir, beribadah zahiriyah itu sudah dirasanya cukup. Pada tahu itu akan menimbulkan kesombongan, menimbulkan penyakit ujub. Itu pun tertipu juga ujar Imam Ghazali. Nah, yang ketiga ini tertipu juga. Yang ketiga ini alim orangnya dengan urusan batin, alim dengan urusan akhlak nang andapnya itu ribatin. Nyatakan kalau akhlak, bicara akhlak itu urusan batin, kalau bicara adab itu baru urusan luar. Wa alimu annaha madmumatun min wajhi syar'i. Dan mereka orang-orang yang ketiga ini tadi yang sudah belajar, sudah ahli, sudah alim dengan urusan batin, mereka pun mengetahui bahwasanya akhlak-akhlak yang semalam disebutkan itu seperti riya, seperti ujub, seperti hasad, dan begini. Nah, itu semuanya madmumatun. Tahu mereka bahwa akhlak yang seperti itu yang ketujuh didengki lawan orang, ketujuh pamer, ketujuh bangga lawan ilmu, ada juga diisi sesedikit bangga lawan ibadah, ada juga diisi sesedikit bangga. Nah, itu madmumatun, tahu benar bahwa itu dicela min wajhi syar'i, dari pandangan syariah. Tahu itu kalau bagusnya bahasa kita udah bagus, bersifat seperti di atas tadi, sombong, tahu benar itu kalau bagus. Illa annahum li'ujbihim bi anfusihim yadhunnuna annahum munfakkuna. Akan tetapi bahwa sesungguhnya mereka dengan
bangganya mereka dengan diri mereka. Kawan diri bangga, artinya tadi kan sudah dibicarakan, seorang ini adalah orang yang alim, orang yang berilmu agama, yang tuh menuntut ilmu agama kesana kesini, guru banyak, kitab banyak. Selain pada itu pula amalan wiridan banyak, itu digawi. Malam tadi aja aku pada guring semalaman aku ibadat aja. Wah, semalam aku puasa. Jadi buahnya pakai Jumat semalam puasa. Nah, saking cangkalnya nih puasa, hari Jumat puasa. Bangga. Nah, tambah pulang seorang ini keturunan Datu namanya aja buahnya. Nah, Datu nang diurus sungai dadanya 7 kilo. Orang ini keturunan sih, macam buahnya pada linyak masih itu. Nampak keturunan sedikit ya, aja jalan sini. Bangga. Yang dibanggakan ilmu, yang dibanggakan amal. Nah, karena kebanggaan yang ada di dalam hati ini, yazunnuna annahum munfakuna. Mereka mengira bahwasanya mereka itu terbebas daripada akhlak-akhlak yang tidak baik itu. Bah, menangganya seorang ini kelasnya, levelnya kada mungkin bersifat yang tidak baik loh. Seorang ini ahli ibadah, seorang ini ahli ilmu, kada mungkin seorang ujub, kada mungkin seorang lihat, kada mungkin seorang kesombong. Nah, karena bangga lawan diri, membanggakan ilmu dan amal dan keturunan tadi, merasa seorang ini adalah orang yang kada mungkin dihinggapi oleh penyakit-penyakit batin, sehingga merasa paling bersih. Wa annahum arfa'u indallahi, dan karena keujuban mereka, kebanggaan mereka dengan diri mereka tadi, mereka mengira arfa'u indallah, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, min ayyabtaliyahum bidzalika, dimuliakan Allah, diistimewakan Allah daripada bahwa mereka itu ditimpakan oleh Allah kepada mereka bidzalika sifat atau akhlak yang kada baik tadi. Bidzalikal akhlak di atasnya. Seorang ya buat bersih aja. Bubuhan nang istimewa, orang keturunan nang hebat, datu nang diandalkan ilmu, nang diandalkan amal ibadat, nang diamalkan. Ada mungkin Allah Ta'ala membebaskan kita sudah. Wa innama yubtala bihi, atau yabtali bihi, bisa keduanya dibaca. Kita baca namanya indallah tadi jalan. Wa innama yabtali bihil awama, dan hanya saja Allah menimpakan bala dengan akhlak yang madmumah tadi, al awama, orang-orang yang awam, orang yang gak ada berilmu, orang yang gak ada ahli ibadat. Nah, itu orang ditimpakan Tuhan terjangkit penyakit-penyakit batin seperti riya, seperti ujub, seperti sombong, seperti pelit, seperti hasud, dengki lawan orang. Itu bukan orang awam, itu orang-orang yang gak ada
berilmu, itu orang-orang yang kada sekolah, itu orang-orang yang kada ahli kada katuju ke ibadat kayak Tuhan kita ini, pun ahli tirakat nang kayak Tuhan kita ini kada bisa nang kayak itu. Nah, agak iya nang jadi kurang kumpul dari ini sini. Nah, mesti aja bang pesusun kitab dalam lemari. Kata orang masalah ada tahu. Ya orang kitab banyaknya lemari itu kenapa maka kada tahu orang masalah hukum kayak ini. Sekalinya warisan kain. Tapi diandak di muka dipanjang supaya orang mengira seorang alim. Mbahnya di nahapi orang, takuni orang kalau ada paham sama sekali. Lagu ya orang kita baca lagu. Duna man balagha mablaghahum bil ilmi. Bukan orang yang sudah mencapai derajat mereka di dalam ilmu. Artinya memang tingkatan kayak kita yang sudah alim-alim yang ini kita udah tahu penyakit nang kakak itu akhlak nang gak ada baik itu ada bisa ada itu. Ini banyak yang terjadi nang kayak ini. Banyak sudah dikira orang guru mengarang bangga benar sudah keringat di apa-apa lagi hanya dikira orang guru padahal orang mengira guru tuh begini sedikit ujungnya guru bak ujungnya guru bak nah gerubak ampun sudah merasa nang berjajak di atas sandal nyata aja bang lah. Imam Ghazali luar biasa sampai urusan langkah ini yaitu kada lepas dari perhatian Imam Ghazali. Cuma aja bahwa Imam Ghazali ini diberi gelar Al-Imam Al-Mujaddid, orang yang memperbaharui apa di masa-masa silam itu. Ulama-ulama ini bercampur zaman Imam Ghazali itu ulama ini bercampur awas banget sudah apalagi wah ini kita bercampur mau ini singkingan aja. Habib berpaham gitu singkingan lo udah kasihan aja. Zaman Imam Ghazali ulama batin merendahkan lawan ulama syariat, ulama syariat menyalahkan lawan ulama batin. Itu zaman Imam Ghazali. Wajar ulama batin apa ada buahnya yang itu jar enggak meruat beramal ibadat man kada kenal lawan nang diibadati, kada kenal lawan tujuan beribadat, gana lagi wong murid benernya. Rupanya bisa bergana luang murid itu rupanya. Mulai zaman hari zaman Imam Ghazali itu sudah sia-sia. Ujian ulama zahir nang belajar pikir aja kalau murad ya bubuhannya itu mahayal benar lain. Urusan batin mana ada. Bahapakar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan Imamul Ghazali. Imam Ghazali inilah yang menyatukan antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Sidin namanya tuakan ini. Asalnya terpisah. Ujar Imam Ghazali hadir di masa itu
Kalau orang itu cuma jasadnya aja, tapi kadada rohnya, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi apabila kisahnya hanya roh, jasadnya kadada, itu pun tidak ada cerita sama sekali. Jadi harus kedua-duanya ujar Imam Ghazali. Syariatnya tegak, hakikatnya pun dasar bujur-bujur nampak. Itu zaman Imam Ghazali. Akhirnya ulama-ulama di zaman itu berataan belajar mengambil ilmu lawan Imamul Ghazali. Mati ya Pak, dingin. Ya. Allah mati. Ya. Saya kena meninggal. Ya panasnya kebiasaan pulang ini olehlah. Nah itu kisah Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali ini di zaman Sidin itu saking nampak dan masyhurnya Imam Ghazali diperumpamakan kayak matahari. Artinya kada ada lagi orang yang kada kenal lawan Imam Ghazali itu di zaman Imam Ghazali. Saking nampaknya masyhurnya Imam Ghazali, kada ada lagi orang yang kada kenal dengan Imam Ghazali. Kenapa jadi Imam Ghazali ini di masyhurakan Tuhan, nampak benar, mulia benar Imam Ghazali. Imam Ghazali ini adalah orang yang paling menghargai dengan ilmu. Menghargai benar sidik lawan ilmu. Satu ketika Imam Ghazali ditakuni orang, wahai Imam Ghazali, dia ini kan imam, jadi kami hendak bertakun masalah apa aja sih hendak ditakunakan. Ujar orang kampung ini kami hendak bertakun, napa cirinya kalau anjing itu sudah balik? Normal lah, aja takunan orang tua. Jangan katakan tuh balik, napa cirinya? Mau apa saja? Imam Ghazali menyahut ya. Ini yang takunakan orang, anjing itu kalau sudah balik, cirinya kayak apa? Nah, dari Imam Ghazali buah nikah ini undang ini, maka emang aku berhutang. Ada kau menjawab, aku ini Imam Ghazali kan ada ilmunya aku ini. Sadar sudah Imam Ghazali ini bolak-balik kitab berbulan-bulan kada dapat jawabannya. Ringkas kata, Sidin yakin, saya yakinnya aku harus mengaji bahasa Indonesia. Imam sudah bagaimana? Diumumkan Sidin pengajian libur, kada ada pengajian, untuk mengaji. Wala nang dikaji, nang cakir dicari ini jawaban nang sebuting tadi nang ada tahu. Mohon kita ya Allah Pak yang bertakut misalnya nang bapak ya orang nang gak ada apa-apa juga bukan nang bapak angkat apa menakutkan masalah anjing. Kira-kira aja kita mengalih ini menakut ke sana apa ikan itu Imam Ghazali kata perlu ini Imam Ghazali. Ayo. Tutup pengajian majelis taklim, tutup mengembara Imam Ghazali itu. Berbulan-bulan Imam Ghazali datangi ulama ini tahajud juga, datangi guru ini kada paham juga jawabannya apa. Imam Ghazali saya bujuran namanya pertanyaan orang itu ada kegayaan ya kalinya. Karena kau menjawabnya adanya Imam Ghazali kalau nampak ini caranya habis sudah ulama di negeri ini aku harus nyebrang lautan. Mungkin ulama di seberang lautan di sana nak dapat ilmunya ini. Pahadangan Imam Ghazali mahadang kapal. Disitulah Imam Ghazali
rupanya mulai hari juga kira-kira di pelabuhan kapal tuh banyak nang mabuk, orang mabuk. Dari sekian berapa ekor orang nang mabuk di pelabuhan nang itu tadi, ada nang ganjil sih kok, sambil hanyonyong lawan botol arak, hanyonyong. Jangan orang kau ini itu mau kemana ente? Adanya itu, kira-kira aja bang, kira-kira. Hanya orang Arab nang mabuk, kalau ente ya. Imam Ghazali kalau bang ada di hati itulah hendak merendahkan orang yang sedang mabuk. Bahwa kita kan orang mabuk ketakut ente mau kemana atau mau kemana ente? Ya kita jawab. Mungkin kita tadi Imam Ghazali kata dengan lembutnya Sidin menjawab, ya Sidin, aku bermaksud tak menyeberang lautan karena ada nangku cari. Nah, banyak orang yang mabuk, ente mau nyari apa seberang lautan? Mau apa? Ujar Imam Ghazali, aku mencari ilmu yang semacam ini. Ilmu apa yang dicari seberang lautan? Susah-susah. Ganjil nih, mabuk kurangnya. Ujar Imam Ghazali, anak mau cari ilmu, satu ilmunya anak gak bisa pecahkan sampai sekarang. Bahkan seluruh ulama yang ada di sini gak ada yang bisa jawab. Anak cari ilmu apa yang dicari? Kepada Imam Ghazali, ujar Imam Ghazali, anak dikasih pertanyaan sama orang awam. Dia nanya, kalau anjing itu sudah balik, cirinya apa? Tertawa orang mabuk. Kalau mabuk kan tertawanya ada itu waktu ulun itu tertawa. Mau nyari jawaban anjing sudah balik ke seberang lautan. Ketinggalan deh. Kalau urusan ilmu yang kayak gitu aja aneh bisa meminta karena orang Jakarta kira-kira yang modelnya. Jadi Imam Ghazali kayak apa? Mau kita nggak mau orang mabuk mana kuning. Ya tadi rambutnya bandara nyakin mabuk, nyakin gak ada sadar. Imam Ghazali kata, kayak apa ya Imam Ghazali kalau ikan memandahkan nang kayak itu kayak nang enteng banget tuh. Oh enteng ya, nggak bisa perhatikan. Jadi Imam Ghazali kayak apa? Coba nanti perhatikan. Kalau ada anjing itu kencingnya tidak mengangkat salah satu pahanya, berarti belum balik. Tapi kalau anjing itu kencingnya dia ngangkat sebelah kakinya yang belakang, itu berarti sudah balik. Coba ingat-ingat dari awal. Ada kalau anjing kok kami bilanya jatuh tapi bakal tuh masih. Bilanya angkat ke batang paha supaya jangan lilih ke batang paha seorang, bakal tuh balik. Nah bisa balik kan banyak aja. Coba perhatikan. Ayo, pulang mabuk. Saking memuliakannya Imam Ghazali lawan ilmu, mencium tangan orang Imam Ghazali. Orang mabuk dicium tangan oleh Imam Ghazali. Guru di sini, guru berikan tangan dia. Imam Ghazali. Guru di sini, tangan dia, kalau cium tangan dia. Namun kita harapan tak ada. Imam Ghazali bayangkan satu ketika Imam Ghazali terjadi sedikit menyeberang lautan apa aja sudah jawabannya ada baru lautan boleh diumumkan Imam Ghazali pengajian dibuka kembali
murid ini kehimuan dapat sudah sekalinya Imam Ghazali ini ketika pengajian kan banyaknya murid artinya pengajian lewat orang mabuk tadi lewat kada duduk mbak pengajian kada lewat Imam Ghazali bilang tuh berdiri Imam Ghazali, mari kita berdiri sama-sama aja sini. Ini guruku lewat, kita muliakan guruku. Coba bayangkan, saking tawaduknya Imam Ghazali dapat satu ilmu dari orang mabuk itu aja dianggap sebagai guru dan dimuliakan sini. Imam Ghazali pantas sih bergelar Hujjatul Islam karena satu ilmu dasar bujur-bujur dimuliakan sih. Nah, Imam Ghazali cocok ilmu sih luar biasa loh ini. Kan masalah apa ini karena kadang-kadang luput dari perhatian kita, dikira kita ini sudah misalnya aja nih misal umrah sudah 20 kali, nang sudah 20 kali umrah nih kisah lagi ya, mengaran di Kiau Amang ya udah apa lagi, padahal kemanakan namang Kiau nih, tegel Amang ya. Ujar nang amang nih, apa tuh bahasanya? Jangan nyawa amang, apa tuh bahasanya? Apa tuh? Elah kau ngawa amang. Bisa katulah nih gambar. Aku ini sudah umrah 20 kali, ini pada 21 sudah. Kadang pun lagi di Kiau Amang. Ujar kemana-mana? Apa untuk nyawa mulai amangnya? Nah, Kiau haji baru biar tuh haji bisa. Apa ini? Kita ini mah anggap-anggap padahal itu bukan pangkat, bukan kemuliaan, itu ibadah. Nang harusnya ibadah itu selain kita laksanakan, kita syukuri, kita sembunyikan. Ini ada dianggap-anggap. Ada bari datang haji sini, cuma 7,5 juta. Datang haji ke orang amang, kayak biasa aja kan, hanya datang orang ada patuh lagi ngiau. Imamnya, tapi datang aja dia. Sedikit amang ini kan 7,5 juta nah menuju ke rupiah. Wah, minta Kiau haji sih dia. Tapi nando kayak kamu aku datang haji dengan ini. Lalu nyeruan ini bujur jualah malah amang pulang di sini. Ada orangnya tuh, ada orangnya. Ada jauh rumah, ada ulun. Jadi ulun tahu kan. Tidak bisa orang tuh ada. Karena apa? Maka 2 hari kemudian ada orang menyelamatkan. Nah, ya buahnya karena ini. Pak Haji, dia selamat Pak Haji, ambil berkat datang di Makkah, datang orang tahu sini nggak bisa baca. Nah, ada sini berdiri, ada sama aku untuk kami di sini. Boleh. Kenapa? Jangan tak baca dosa selamat, so baca jangan bisa. Tapi kada hakun di Kiau nang biasa-biasa cetok di Kiau. Jangan yang kamu tuh al-alim, al-alamah, jangan yang awal tuh itu. Bentang haji ini tuh hati mantap kisah. Agaknya minta ampun.
tertipu, jadi Imam Ghazali tertipu. Ilmu misalnya tinggi, luas, guru di mana-mana, nih tuh nang diagak kan. Nah, padahal apa? Setinggi-tinggi ilmu nang ngaran kita nih barataan itu asalnya kadada. Lalu dengan belajar syariatnya, lalu kisahnya ilmu berarti hanyar ilmu nang ini, berarti namun ilmu ini hanyar, berarti baru, berarti hadithah. Ilmu nang ini ilmu nang baru. Bila ilmu nang baru asalnya kadada lalu ada, asalnya jahil menjadi alim, berarti ada orangnya nang menjadi akan inyani alim. Siapa? Nang bersifat ilmu itu hanya satu zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Lamunnya orang tadi sombong lawan ilmunya, mun ampun ilmu tuh tak mengambil mudah kira-kira lah. Tak merambah apa kendaraan. Jangan tak ilmu nang pa'alayab ilo. Pak Ji, kita belikan Pak Ji. Siapa belikan ya? Kita ulun, maka ulun minantu dia. Minantu apa aja? Ya? Kada ingat lagi kan? Aku bisa bagangnya. Nah itu maka alim benar. Satu umat benar. Satu umat benar. Bebinian sombong lawan kebungasannya, sombong lawan kecantikannya. Kada ingat nama ulah dirinya itu cantik. Allah mudah Allah Ta'ala hendak mengambil kecantikan tanpa ada obat pengajian jasa ano. Kenapa? Garing kan ya, garing panas, banyak panas tuh kalau timbul kecacar hibang semua ikan ayo ikan apa maka kecacar nang kayak bahari nang beluang itu cacar api. Satu umat benar Tuhan, umat benar maka cacar tuh bahari kecacar wah ini salah make up, salah tukar make up. Make up jadi apa katanya nang sekian yang katanya dia hanya aja modal kan saya nih nang ada aja nang mau habisnya sedikit tahiran tuh supaya putih jalan aja kenapa katanya skincare gitu kan nambah ini hanya aja saya cuma ada aku apa yang tahu hanya sudah kehendakan putih itu orang aturan tuh kan di dalam aturannya menculitakan itu misalnya 3 julitan aja umumnya 3 julitan gitu yang coba mana adanya saking kalakasan hendak putih ini kan Sabtu Minggu macam pengantinan supaya kelihatan putih kan di pengantinan menculit berapa berbikin hendak habis lupa bonyong kan jadi kepengantin satu umat aja ada gampang ya ulun nih bahari bisa mulik dari Palangkaraya pakai sedan tahun 72 Corolla tahun 72 baru. Kenapa? Parak sampai Tangkiling dari Palangkaraya tak bulik Tangkiling Pangi bakukus. Jarulun pas saja kita singgahan dulu di masjid Nanongnya Tangkiling kita sembahyangan dulu supaya singgah urun kena mengerti arti mobil nih singgah di halaman masjid langsung urun buka tutup radiator langsung pop ya langsung kamu banyu radiator kamu kan mana ngalun bapak tadi jalan sampai hangat
bulikan lagi di mobil tuh itu jadi kalau nyupir mencari angin jadi kalau panasan jadi singgah di rumah sakit kan puskesmas yang kita kirim tuh kayaknya udah diulangnya pengunci jalur orang sanapian datangnya ada sana bidan datangi sekalinya ujar bidannya obatnya habis waduh benarnya dia arah kemana gerak arah pakai bang nabi datangnya apa aja bidan siapa ngaran jadi nang dikasoman Tuhan ibu apa ngaran ini tuh ingat dulu nah buat itu maju tentang ini menang ke situ kalau sama disuruh dia ngomong ke situ jauh bener lagi ini nah apa dan sampai ke kasongan dari sidin salap apa Allah hari mau lihat juga ringkas kata hari itu hari Selasa malam sudah maupun polisi bandar nyaman dingin besok hari Arba harus pulang. Setiap hari Kamis itu biasanya ulun mengisi yasinan ibu-ibu nangaran rupanya bakas lupau karena banyak panas disakui salap nang itu tadi mulai takuyakan tak lupa putih muha ulun di sini nangaran ulun biasa rutinan datangi biasa datangi kuma ibu-ibu nang ini dia kalian bisikan hihi jasigong ujar ulun ampun maaf bolah julang kenapa buat biarnya jadi kalian bisikan kena kalian nih kenapa kah guru pian 4 juga betul ya nah apa dia padahal kami betul ulun waktu itu ingat baru ngaran pupurnya itu tulji sekalinya hanya tulji apa jurang biar nih kita melihat ke akhirnya karena baju panas kami kira gua hendak putih juga biar jalan pak astagfirullah satu umat Tuhan tak mengambil fa'ammahum fa'innahum a'zamu indallahi min ayyabtaliyahum fadhaharat alaihim makhayilul kibri war riyasati wa talabul uluwa wasyarafa dan adapun mereka nang tadi mengetahui dengan ilmu akhlak dengan ilmu urusan batin nang tahu persis bahwa akhlak seperti riya seperti hasud itu adalah sifat nang kada baik tahu benar mereka itu fa innahum a'zamu indallahi min ayyabtaliyahum mendapat kemuliaan di sisi Allah mereka itu daripada ditimpakan bala bersifat madmumah tadi kepada mereka merasa bersih kada mungkin nang kayak kita nih kada mungkin bersifat nang kayak orang-orang kampung nang kada berilmu kita nih alim kita nih tuan guru kita nih kiai. Kalau mungkin kita ini bersifat nang kada baik nang itu para sabuhannya. Gara-gara ada perasaan bangga nang seperti itu dengan ilmu dan amal, fadhaharat alaihim makhayilul kibri war riyasati. Maka nampaklah di diri mereka itu
bayang-bayang kesombongan, bayang-bayang sifat suka menjadi pemimpin atau dimuliakan orang. Karena membanggakan seorang merasa berilmu, pantasnya kita nambah ilmu ini dihormati orang, tangan dicium, pantasnya nang kayak itu. Nah ini nih bahayanya. Wa talabul uluwa wasyarafa, dan mereka mengejar, mencari, mengejar. Apa nang dicarinya, nang dikejarnya? Uluwa wasyarafa, ialah pangkat dan kehormatan. Merasa sudah seorang ini ahli ibadah, seorang ini adalah ahli ilmu, dikia orang gen mu'alim, dikia orang gen si kita ini kiai, dikia orang kita ini tuan guru. Lalu merasa seorang ini adalah orang yang sudah dibedakan Tuhan, dikhususkan Tuhan. Wa ururuhum, dan tertipunya mereka itu, ujar Imam Ghazali, annahum dhannu dzalika laisa takabburan. Tertipunya mereka pula, ujar Imam Ghazali, nang ironis benar ini, mereka mengira bahwa yang demikian itu nang merasa pantas seorang ini adalah orang mulia, kada mungkin bersifat nang kada baik di hati, dikiranya laisa takabur, itu bukan sifat sombong. Dikiranya kan zono, bila zono ini bahayanya apa? Zono itu bilanya zon itu turun sedikit aja daripada yakin 25%. Makanya dalam Islam, fikihnya Islam, syariat Islam itu zonniyah, itu perkiraan. Cuma bahasa perkiraannya zon itu 75%, kuat perkiraannya. Arah kiblat ke sana, zon cukup, kada perlu kita cukup mengukur bujur-bujur sampai apa, kada perlu, asal zon aja. Makanya fikih itu zonniyah. Oh sudah jam 5 lewat misalnya lewat 30 menit misalnya, sedangkan kita tahu bilanya berbuka puasa itu jam 5 lewat 32 menit. Usah menit aja lagi. Lalu sudah perkiraan 1 menit kena HP Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ada bukunya begini? Belum lagi HP gua belum azan lagi. Zonniyah itu waktu itu sudah sampai. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diributkan. Lain misalnya jaga buka puasa nih, hanya jam 5 minum saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa jangan diri makan minum ya? HP ku sudah azan. Ini jam 5 ada tahu ya, aku sudah azan HP ku. Itu tahu pakai HP yang error. Jadi ibarat orang miring-miring sedikit, jangan terlalu ampun. Itu zonniyah namanya. Tapi kalau urusan hati, zon ini tadi menyangka mereka dengan zon mereka bahwa ini adalah lain sifat sombong. Berarti yakin benar bahwa hubungan yang kayak ini tadi kada bakalan dihinggapi oleh penyakit hati yang kada baik. Ancam benar hubungannya. Itu yang tertipu jadi Imam Ghazali. Itu yang tertipu. Wa innama huwa izzud dini,
dan hanya saja perasaan nang di hati mereka ini adalah orang nang berilmu kada mungkin bersifat nang kada baik diandaki Tuhan, sifat nang buruk kok kada mungkin. Kita ni ahli ibadah, di hati mereka merasa adalah orang yang paling selamat, masuk surga tinggi bernabi surganya paling harap banget. Itu diperkirakan buatnya lain sombong nang itu huwa izzuddin, itu adalah kemuliaan agama. Agama ini memang memuliakan orang-orang yang berilmu. Agama memang mengkhususkan orang ahli ibadah. Perkiraan bukannya. Wa izharun li syarafiddin, dan itu semata-mata adalah kenyataan bagi kemuliaan ilmu. Itu semata-mata kemuliaan ilmu. Orang kita berilmu ini bang, jadi kita nambah ini nih. Wah ini wa nusratid dini, dan semata-mata itu kenyataan bantuan agama. Agama ini memang membantu menolong orang-orang yang kayak kita. Ujar ubuhan nang alim tadi. Wa ghafalu, nah ini wa ghafalu, dan mereka itu mengabaikan. Wa ghafalu, mereka itu mengabaikan, lengah mereka itu an farhi iblisa bihi, mengabaikan mereka, melengahkan mereka, menganggap remeh mereka itu tadi daripada senangnya iblis bihi, dengan sifat kibir yang ada di hati mereka tadi. Iblis maka kehimungan melihat orang bangga lawan ibadah. Iblis senang banget melihat orang yang merasa tinggi, lebih hebat, lebih suci daripada orang lain. Nang inya kada sadar bahwa itu sombong, dipadakannya itu lain sombong. Ini agama yang memberi kita kemuliaan yang kayak ininya. Nah ini nang bahari zaman Guru Husin Qadri itu, zaman Guru Husin Qadri. Di antara fatwa Sidin zaman itu ialah haram hukumnya memakai kopiah haji bagi orang yang belum haji. Bahari zaman Sidin tidak ambil lah, jangan sambil nambahnya. Nanti ada menjual kopiah haji bahasa enak. Bini kan di belakang situ sambil banyak, sampai ke rumah haro padahal nonang lagi abahnya. Karena kopiah putih kan, karena kopiah putih. Karena apa yang lagi kesubuhan penabut jadi kopiah apa? Kasih pos ini lah. Kita tahu kita abahnya sama dia aja. Tak kawin nang haram bau murah jagalnya kita abahnya. Aja nang lagi kan apa? Itu jar urusan mulut tadinya haram makai kopiah haji kita belum haji abahnya. Abahnya jual aja. Bahari zaman Guru kenapa? Ilat hukumnya kenapa? Ilat hukumnya bahari itu bila orang berkopiah haji pertama itu pasti haji. Yang kedua bila orang haji bahari itu mau dimuliakan orang. Ibarat saluan kita halal. Nah, ada unsur ini bila orang belum haji memakai kopiah haji, di situ ada unsur penipuan. Itu bahari. Lalu sekarang bakalnya mulai nyaman karena bilanya saluan tuh maka mukanya bahari itu bilanya di muka tuh yang ibarat nang di belakang tuh ayam sakipit, yang di mukanya ayam sebelah. Itu bahari. Nah, bilanya orang kopi haji bahari minum di warung itu terpayun duit kawan kah bayar apa dimuliakan orang itu bahari. Nah di situ unsur penipuan. Bila belum haji haram hukumnya pakai kopi haji bahari karena ada unsur itu. Mohon ini
biar 30 rupiah haji, orang kan menggaduhi. Kada jadi apa-apa, malahan itu menjadi kebaikan, jadi hidupnya sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi berubah ilatnya, ilat penyebab hukum itu tadi berubah, karena ilat hukumnya berubah, hukumnya pun berubah. Nah, ini memang perlu dipahami. Jadi jangan bayangin mengharamkan rupiah haji, haji sudah aja. Jangan haji, jangan unjun, jangan pemulihan, orang Indonesia. Nah, apakah mau kada rupiah haji, jangan kada boleh, jangan haram mau. Salah, haramnya kada mau kayak itu. Nah, zaman di atasnya lagi, tua-tua menakui kira-kira zaman di atasnya lagi, memakai piring bapaci pun haram. Ya. Zaman di atasnya lagi, zaman di atas guru Qadri lagi. Masih zaman hanya renang orang zaman kemerdekaan, makai piring papaci hukumnya haram. Kenapa? Karena nang memproduksi dan nang membawa serta memakai piring papaci itu adalah Walanda. Bahari kan Walanda orangnya Portugis. Nah, itu. Kamu orang pribumi, buah itu membawa. Lalu bilanya umat juga memakai piring pemaci, tasyabbuh bil kufri, bil kafir, dengan orang-orang kafir, menyerupai, mau umat kita menyerupai pakaian orang kafir. Mau ini orang kita Indonesia nama ulah nang piring pemaci itu banyak banget sudah. Ada tasyabuh lagi, itu ulahan kita, itu ulahan orang kita itu. Ada tasyabuh, itu pasaran sudah. Nah, jadi berubah. Bang hebat juga orang Bahari doang, saking apiknya urusan apa itu aja tuh dibicarakan orang Bahari. Nah, iblis ketujuh benar lawan orang-orang kayak ini, walaupun alim tapi sombong. Iblis ketujuh benar. Tapi seorang ngarannya kan seorang jatuh zikir. Kalau zikir siang malam saja seorang paling kedua 100.000. Tapi seorang nang ada tuh seorang. Bila seorang ada, maka di dalam tauhid itu nang bersifat wujud itu Allah ada, seorang ada juga. Buktinya seorang berzikir, ada menggawi zikir, berarti Allah ada, seorang ada. Berarti syirik masih sekalipun amalannya zikir 100.000 sekali, tapi seorang, tapi pahamlah seorang itu pahamnya tapi bisa jadi ganjar gitu. Nah, seorang tuh zikir 100.000 baik. Nah, tapi seorang ada di orang kada banyak kada zikir 7 kali ya zikir, tapi diangkat Tuhan hijab di hati, kada merasa lagi nang berzikir tadi seorang, nang berzikir tadi nang mengucap la ilaha illallah, nang itu semata-mata anugerahnya Allah Ta'ala, kada ada dirinya lah. Tapi nandu benar nilain aku ini Allah nang bertajalli dengan mazharnya juga, sehingga Allah Ta'ala tadi karena sidin benampak di wadah mazhar sidin, binanya mazhar sidin nang ini nang mengucap la ilaha illallah, padahal lain hakikatnya Allah, ngarannya sudah makrifat, ngarannya orang itu. Tapi bilanya masih aku, nah ya, sampai ke mati dan pada dapat fadilatul zikir dan dapat. Apalagi seorang memimpin zikir itu wah, nanti membuatnya jangan pada sadar lagi, tak uring orang, jangan sadar lagi lah. Seorang memimpin zikir itu biasanya jangan buatnya anak berdoakan tapi kasihkan buatnya aja, hanya kasihkan apa para sopan. Orang apihan dan nak tetap aja udah, ayo tetap aja lagi. Itu malah sopan namanya. Hati-hati, makanya zikir itu ada sembarangan. Kita orang ada mursyidnya, ada penanggung jawabnya. Bila terjadi
nangka ini ke ini, bilang terjadi nangka ini ke ini. Nah, tahu itu andaknya zikir di sini, di sini, di sini, pukulannya tuh di sini, di sini, di sini, kedudukannya zikir tuh di sini. Itu semua ada gitu lah, katanya nambah barang aja bang. Nah, wa ghafalu an tawadhu'i sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in, dan mereka itu melupakan daripada sifat tawadhu'nya sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang meridhai oleh Allah kepada mereka sebenarnya. Sahabat itu, sahabat Rasulullah, bukan dikarenakan serta-merta karena mereka hidup di zaman Rasulullah lalu mereka itu istimewa, ada. Banyaknya orang yang hidup di zaman Rasulullah, sezaman lawan Rasulullah, bertamuan lawan Rasulullah, harus akalnya ketulahan. Jadi bukan karena sejamannya lawan Rasulullah, bahkan apa? Jadi mulia sahabat Rasulullah karena sebagaimana Rasulullah, seperti itulah ulang mereka ikuti. Biar sezaman lawan Rasulullah, atau misalnya bertetangga lawan Rasulullah, tapi nang ujar Rasulullah seperti ini, inya kada mau umpati. Akhlak Rasulullah seperti ini, sekalinya inya menyimpang, berarti orang ini munafik. Abdullah bin Salul apa? Berkerubut, bergaul lawan Rasulullah. Jadi ahli apa? Ahli neraka. Kenapa? Munafik. Kalau dipandangkan itu sahabat kaya, sahabat Rasulullah. Nah ini ya Bang Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di masa Rasulullah, hari-hari bertemu Rasulullah. Ayo. Bapak kenapa sahabat tadi? Lihat, wa tadalluluhum wa tadallulihim wa faqrihim wa maskanatihim. Mereka melalaikan atau melupakan sifat tadallul sahabat, nang merasa hina. Sahabat itu merasa hina, kadang merasa lebih istimewa satu dengan yang lainnya tuh ada. Aku lebih hebat dari anu ada. Meskipun mau ucapakan tuh Rasulullah bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang paling istimewa setelah aku ya Rasulullah. Kalau bang sahabat Abu Bakar ini sedikit merasa lebih hebat daripada Umar kan? Kalau bang Abu Bakar ibahnya dipadahkan Rasulullah Abdulus sahabat Abu Bakr, sahabat yang paling abdal, paling utama itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar mau angkat dada di hadapan Umar, Utsman kan? Ketika Nabi Muhammad bersabda, kullu nasabin wa hasabin inqata illa nasabi wa hasabi. Imbah Nabi Muhammad bersabda hadis itu, setiap nasab, setiap keturunan itu terputus, terkecuali nasabku dan keturunanku akan putus. Abu Bakar memberanikan diri menghadap Rasulullah. Maaf Pak, memberanikan diri menghadap Rasulullah, berpadah lawan Rasulullah, bahasa kita wah ini berdatang. Munangka itu ya Rasulullah, izinakan naik ulun supaya nasab ulun dan keturunan ulun kada putus sampai hari kiamat. Ulun meminang anak pian Sayyidah Fatimah Zahra. Rasulullah orang yang kada sembarangan berbicara, menjawab, diam Rasulullah.
diamnya Rasulullah dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah ada menyahut. Kita kira-kira takut gitu mana dari si Pak Guru kalau menyahut ya aku jangan ada ngaji lagi sih. Nah ini takuni kita gurunya kita banggang lah gitu ya. Banggang gurunya kita sangat ya. Ya Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kadang-kadang saina itewe ngomongi yalah ngomongi barang aja. Saking bersihnya Abu Bakar nih hati. Kan mun kita kira-kira kan pertama sopan. Ada dari mau ulang berdatang nih. Yang kedua, gengsi benar pun seorang bekas handap. Nang lain nang handap pun gengsi benar. Abu Bakar kata Bahabar lawan Sayyidina Umar, kamu hendaklah keturunan ikam sampai hari kiamat kada putus. Aku mendengar Rasulullah bocah. Hendaklah, nampaknya Sayyidina Umar ujar Rasulullah Umar anak ini. Kullu nasabin wa hasabin inqata illa nasabi wa hasabi ila yaumil qiyamah. Itu ya Rasulullah, Bapak ngapa jalannya? Ikan berdatang, coba ikan berdatang. Kalau ikan diterima Rasul, aku sudah ada ikan barang mengerai barasinya itu orang. Ikan barang. Mungkin kita ini jangan masalah tak begini gitu. Mau unjun aja tuh. Kok? Menyisip lapas. Ngapa aja kawan? Ada bapak aja. Takutan mana kalau dia awak menimba di situ? Tuh haluan aja. Kita tuh. Kalau baik aja, kadang kita menyisip dari jalan banyak. Mencoba benar aja. Padahal ada selapas. Situ ya, karena ingat di sini kan aja. Tuh kita, tuh haluan aja takutan kalau diambil orang, apalagi bakal berdatang. Datanglah Sayyidina Umar. Kayak itu pulang, ringkas kata. Bepada pulang dia kata Rasulullah buat mandang dia Rasulullah. Ada banyak tidak ada nang maaflah Umar ada. Sahabat tahu posisi Rasulullah siapa Rasulullah ini. Bila Sidin kata babunya itu Muhammadnya sudah tahu. Sidin nunggu dari Allah bilang ada juga sudah ultai. Umar pulang Bahabar. Kalau saya Osman kan juga Bahabar. Kita hamba dia ini sahabat kita na Ali waktu itu bagawi di kebun kurma, ada kebun sawit kan adalah yang nama kebun itu kalau sama kebun sawit lain kebun kurma. Ringkas kata dipadahi oleh tangga dua nih Sayyidina Ali, kami mendengar Rasulullah kayak ini. Ayo Ali, coba Ali, Ali. Ketika Sayyidina Ali nang datang, Sayyidina Ali hanya di pelataran, belum masuk lagi Sayyidina Ali. Rasulullah wajahnya bercahaya, berdiri Rasulullah menyambut kedatangan Sayyidina Ali. Selamat datang wahai orang yang kutunggu-tunggu, orang yang dipilih oleh Allah. Selamat datang. Masuk kali masuk. Sayyidina Ali. Mau panjang kisahnya ini jamnya lewat sudah. Ini nanti kayak tegang banget. Itu kisah bahari itu. Duduklah Ali di hadapan Rasulullah lalu menyatakan hal seperti itu. Rasulullah langsung menjawab, karena Allah sudah memberi perintah kepada Sayyidina Ali bahwa memang jodohnya Siti Fatimah Zahra adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Maka pada kisah itu rame pada kisah itu. Maka sambungan kisah ini setelah pesan-pesan berikut. Kan situ gitu dulu lah, lewat pelajarannya dulu lah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini manfaat. Allah ridha, Rasulullah memberikan pandangan rahmatnya kepada kita semua, sehingga jadilah kita ulama beruntung dunia dan akhirat. Hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka udulan wa'iyah wa qalban 'aqula wa ilman la yunsa wa naf'a bidzalika fid dunya wal akhirah fi rabbin wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.